Untuk lokasi menginap yang akan kita review kali ini tuh tergolong unik nih, karena berlokasi di dalam kawasan wisata alam yang hijau-hijau dan seger banget nih udara di sini. Lalu untuk tempat menginapnya juga termasuk unik karena berbentuk segitiga-segitiga ala rumah Indian gitu nih. Ini tuh di mana dan seperti apa pengalaman menginap di sini? Selengkapnya setelah video openingnya berikut ini ya. Nah, jadi untuk lokasi menginap unik yang akan kita review kali ini tuh berada di sekitaran kota wisata Batu Malang, Jawa Timur nih. Tapi kalau dari alun-alun kota Batu ini sih untuk sampai ke lokasi yang akan kita kunjungi ini tuh masih butuh perjalanan sekitar setengah jam lagi ya ke arah Jalan Puncak Jaya. Selanjutnya sih bisa ikuti aja petunjuk dari Google Map ya, bakalan langsung sampai juga kok. Dan dari suasananya juga udah terlihat ya kalau udara di lokasi ini tuh adem banget, jadi bakalan enak banget nih kalau liburan ke sini untuk cari-cari udara segar. Nah, di depan sana tuh udah terlihat ya gerbang masuk ke kawasan wisata Koban Talun. Iya, apa sih kan ya? Iya. Ya, nanti masuknya 200 meter ambil kanan ya, ketemu Radon. Oh iya. Nanti keluar masuknya kalau ini ya. Oh, kalau mau keluar masuk. Oh iya. Terus naik itu bisa. Motornya bawa sana ya. Iya. Kasih, Pak. Ya, 200 meter kanan ya. Iya. Setelah beres bayar tiket masuk dan juga tadi kita sempat tanya lokasi ke arah tempat menginapnya, kita sekarang bisa lanjutkan lagi aja nih perjalanan kita. Nah, jadi karena memang tempat menginapnya tuh satu kawasan dengan lokasi wisata alam air terjunnya, maka untuk masuknya tuh akan dikenakan biaya ya, yaitu 12.000 per orang, dan juga tiket kendaraan untuk roda 2 adalah 5.000 dan untuk kendaraan roda 4 adalah 10.000. Kita tuh nanti masih bisa keluar masuk lokasi wisata alamnya ini asalkan tiket parkir dan tiket masuknya tuh jangan sampai hilang ya, dan nanti diperlihatkan lagi saat memasuki gerbang masuknya tadi. Kalau misalnya hilang sih mau nggak mau harus bayar tiket lagi deh untuk masuk ke kawasan wisata alam Koban Talunnya ini. Nah, ini kita sekarang sudah tinggal ikuti petunjuk aja nih untuk sampai ke lokasi campingnya. Nah, itu tuh yang ada pelang merah-merah di depan sana itu sepertinya lokasi menginapnya ini. Jadi untuk nama tempat menginap ini tuh adalah Apache Camp ya, dan ini memang tempat menginapnya tuh join kerjasama dengan Red Dot dan Hoyo juga sepertinya. Dan setelah kita beres parkir dan kendaraan, ini kita langsung aja jalan ke arah front office-nya tempat ini ya untuk mulai proses check-in di sini. Untuk ketentuan check-in-nya di sini tuh tidak diperlukan deposit ya, tapi nanti kartu tanda pengenal kita tuh harus dititipkan dulu di resepsionisnya ini, dan pada saat check-out baru deh dikembalikan. Dan sekarang ini kita sudah beres nih ya dengan semua prosedur check-in-nya di tempat ini. Lumayan kilat sih ini proses check-in-nya. Jadi sekarang ini kita akan dibantu untuk diantarkan oleh staf tempat ini untuk menuju ke lokasi kamarnya. Atau mungkin lebih tepatnya sih ke lokasi tendanya kali ya. Karena memang untuk di sini tuh menginapnya bukan di satu gedung besar dengan banyak kamar-kamar, melainkan setiap kamarnya tuh adalah sebuah tenda berbentuk segitiga ala-ala rumah Indian gitu sih. By the way, tadi kita lihat sekilas ada juga ya lokasi menginap ala cottage kayu gitu di sini. Dan ini tuh siang hari, tapi udara di sini tuh sejuk banget nih. Jadi kalau misalnya ada rencana ke sini, jangan lupa ya wajib bawa sweater ataupun pakaian tebal lainnya. Oke, tadi sudah dianterin sama bagian resepsionisnya gitu ke dalam kamarnya. Ini tuh jam 2:30 loh, tapi cuacanya lagi gelap banget ya, mendung gitu di sini. Nah, ini bagian dalamnya. Kita dapetin sebuah kasur. Ini kasurnya brandingnya Oyo ya, padahal kita pesennya Red Doors. Mungkin mereka satu tempat gitu ya, dua aplikasi entahlah. Kita dapetin sebuah TV sebelah sini. Dan ini adalah kamar mandinya. Kita langsung lihat aja ya. Nah, kamar mandi seperti ini. Ini showernya di bawah gitu. Oh, enggak, showernya nggak ada ya. Jadi mungkin ini harusnya pakai gayung aja. Showernya lepas seperti itu. Ada pemanas airnya, nanti kita coba pemanas airnya nyala atau enggak. Dan ini untuk toiletnya ya. Toiletnya tuh ada bidet aja mungkin ya, karena kita ngeliat ada jet shower. Jadi seperti itu ya keadaannya tempat ini. Itu untuk simpen apa namanya, handuknya seperti itu. Kita ngeliat handuknya sih, dapat handuk nggak nih? Wih, kita nggak ngeliat ada handuknya. Nanti kita coba tanya lagi ke bagian resepsionisnya, harus nyawa lagi atau gimana. Oh ya, ini bagian atasnya seperti ini ya. Nah, seperti itu sih untuk kamarnya ini. Nanti kita update lagi ya setelah kita mau puter-puterin tempat ini. Sekarang kita mau istirahat dulu aja nih. Nah, jadi sore ini sekarang tuh jam 3:30, jadi emang sudah sore.
Terus udah beres mandi, udah beres istirahat juga. Untuk airnya tuh air dingin doang sih dari yang kita rasain. Air panasnya nggak jalan. Untuk TV-nya tuh nyala dan gambarnya kayak gini. Tapi untuk siarannya nggak banyak ya. Ini kita baru nemuin satu doang sih yang nyala, itu tuh MGTV ya. Cuman kalau misalnya nggak biasa nonton TV sih ya nggak masalah sih ya. Nah sore ini di luar tuh masih gelap. Cuman kayaknya di sini tuh bakal kayak gini terus seharian. Jadi ya udah deh, kita sekarang mau muter-muterin tempat ini aja ya. Kita tadi tuh cuman istirahat sejenak aja, dan di sore hari yang dingin banget ini tuh kita mau explore dan lihat-lihat lebih jauh nih ya. Seperti apa sih suasana dan ada apa aja di Apache Camp ini. Nah jadi untuk Apache Camp ini tuh kita pesannya pakai salah satu aplikasi booking kamar dengan inisial A ini nih. Kalau yang udah biasa traveling atau liburan pasti hafal juga sih sama aplikasi pesan-pesan hotel yang satu ini. Dan harga menginap di sini tuh mulai dari 100 ribuan aja loh ini. Lebih tepatnya sih di 103 ribuan ya. Gokil murah banget kan ya kalau soal harga menginap di tempat ini tuh. Adapun nanti saat memesan bisa pilih tuh mau pesan yang kasur twin alias 2 kasur single di dalam kamarnya, atau mau sama kayak kita aja nih yang kasur double di harga yang sama-sama aja sih 103 ribuan. Jadi cuma beda jenis kasurnya aja di dalam kamarnya. Lalu ada satu lagi nih yang namanya promotional room katanya, tapi nggak jelas ya kita tuh dapetin kamar jenis apa, karena fotonya juga cuma bagian luar dari tenda segitiganya ini. Jadi skip aja sih jenis pilihan kamar ketiganya di aplikasi A ini. Nah tapi untuk Apache Camp ini tuh nggak bisa dipesan di aplikasi inisial T dengan burung birunya itu ya. Mungkin karena memang nggak kerja sama sih mereka, jadi nggak tampil deh kalau search di aplikasi T itu. Nah jadi kalau soal kita pesen di mana dan harga kamarnya sudah kita spill ya tadi. Tapi pastinya sih ya, kalau soal harga itu selalu ada kemungkinan untuk berubah-ubah ya. Entah karena pesannya untuk weekday ataupun weekend dan faktor-faktor lainnya juga. Yang pasti sih harga yang kita sebutkan tadi itu adalah harga yang kita dapatkan dan kita cek saat video ini dibuat. By the way, ini kita tuh masih muter-muterin tempat ini di sore hari ini, dan memang nuansa ala camping rumah Indian gitu sih ya yang berusaha diberikan sama tempat ini. Jadi memang unik dan cukup instagramable nih, dan cocok buat foto-foto juga kalau misalnya sedang liburan ke sini. Dan kalau tentang kesejukan udara dan hijau-hijaunya di tempat ini sih menurut kita udah oke banget nih. Ya udah deh ya, sekarang kita tuh mau tuntasin dulu aja nih jalan-jalan sore muterin tempat ini. Nah, kalau misalnya mau bisa aja tuh dari sini untuk jalan-jalan ke wisata air terjun yang ada di tempat wisata ini ya di sore-sore gini. Atau misalnya mau ke kafe sekitaran luar lokasi wisata ini juga bisa kok. Asalkan itu tadi ya, untuk karcis masuk dan parkirnya jangan sampai hilang. Nah, di sini tuh pastinya nggak ada wifi juga ya, tapi untuk koneksi internet dari kartu operator sih masih aman. Jadi kalau misalnya mau mageran di kamar aja, jangan lupa siapin paket internetnya secara mandiri ya. Begitu juga untuk makanan dan minuman, sebaiknya juga sudah bawa bekal sendiri ya sebanyak-banyaknya sebelum menginap di sini. Karena di sini tuh nggak bisa delivery makanan online ya untuk sampai ke sini. Dan sekarang sudah malam ya, jam 6 sih, baru jam 6, tapi kita mau lihat keluar dalam keadaan sudah gelap. Di sini seperti apa? Masih ada lampu-lampu, jadi nggak gelap gulita pastinya. Dan pastinya sih ya, untuk malam hari di sini tuh suhu udaranya super duper dingin banget nih. Aslinya kita sendiri juga mager banget, pengennya tuh di dalam tendanya aja buat selimutan. Tapi berhubung pengen tahu juga nih suasana malam harinya di sini seperti apa, jadi ya udah deh. Kita sekarang mau jalan-jalan dulu aja nih ya di malam harinya di sini. Dan untuk di aula besar semacam kantin di tengah-tengahnya ini tuh terang ya dengan banyak lampu. Jadi kalau misalnya pengen duduk-duduk makan bisa banget tuh hangout di bagian kantinnya ini. Oh iya, tapi di bagian kantinnya ini tuh tidak ada yang jualan ya, entah hanya aktif pada saat weekend aja atau gimana. Karena dari sejak kita datang sampai malam hari ini juga nggak ada penjaganya ya di bagian sebelah sininya ini, di bagian kantinnya yang tengah-tengah ini. Tapi untuk malam hari di sini tuh pastinya sepi banget dan syahdu nih. Dan sekarang tuh sudah pagi harinya, sekarang tuh jam 10 pagi sih ya. Di sini tuh kita nggak dapet sarapan, jadi kita sendiri udah bekal banyak banget sih. Ini malah kayaknya kebanyakan sih ya. Jadi pasti juga kalau misalnya kesini udah bekal makanan ya. Karena di sini nggak dapet sarapan. Sekarang kita mau jalan-jalan pagi dulu aja nih. Lihat suasana di sini. Nah, di pagi hari ini sambil kita jalan-jalan di sekitaran Apache Camp Koban Talun ini, kita mau sekalian bahas aja nih tentang kelebihan dan kekurangan yang kita rasain setelah kita inepin tempat ini 1 hari 1 malam ya. Kita mulai dulu aja dari kelebihan soal tempat ini ya. Untuk kelebihan pertamanya tuh adalah suasana alami dan udara sejuk sekaligus juga seger banget yang ada di kawasan wisata alam ini. Jadi buat yang mau bersihin paru-paru jauh-jauh dari kebisingan dan polusi kota besar, bakalan ngerasa refresh banget sih kalau kesini. Dan lalu kelebihan keduanya dari tempat ini juga adalah
adalah harga menginapnya yang super duper ekonomis banget, yaitu cuma 100 ribuan aja loh untuk menginap di tenda ala Indianya ini. Jadi buat yang mau liburan on budget sih ini udah masuk kategori banget ya untuk pilihan liburan kamu. Nah, setelah bahas kelebihannya, kita akan mulai bahas soal kekurangannya ya di tempat ini. Kekurangan utamanya sih soal harga dan kualitas tempat ini tuh berbanding lurus ya. Jadi dengan harga semurah itu, kita tuh juga bakalan dapetin tempat menginap yang bisa dibilang seadanya aja sih. Apalagi soal kamar mandinya yang pemanas airnya juga nggak nyala. Sementara suhu di sini tuh asli dingin banget, jadinya air di kamar mandinya tuh udah kayak air es aja sih. Tapi ya itu tadi, kita tuh di sini dapetin yang sesuai dengan harga aja, fasilitas yang didapetin di kamarnya. Jadi menurut kita tempat ini tuh kurang cocok nih buat kamu yang mau liburan serba nyaman dengan fasilitas serba oke. Tapi buat yang berjiwa petualang dan memang pengen liburan hemat dengan suasana alam yang sejuk dan hijau-hijau, masih tergolong tetap oke sih untuk menginap di sini. Dan karena tempat ini tuh ditata ala-ala kampung Indian, di sini juga masih lumayan instagramable ya di beberapa sisi lokasinya. Nah, kalau yang mau menginap lebih nyaman dan lebih menawarkan fasilitas modern, bisa tuh ke Bobo Cabin Malang aja yang berjarak setengah jam ya dari sini. Nah, jadi seperti itu sih ya menurut kita soal Apache Camp ini. Jadi dengan harga yang murah, kita tuh akan dapetin fasilitas yang sesuai harga ya. Dengan kamar yang seadanya, untuk TV juga cuma ada satu saluran aja. Kebersihannya juga lumayan agak nggak terlalu bersih sih ya. Apalagi soal kamar mandinya yang memang juga tidak ada pemanas airnya. Jadi gimana? Apakah lokasi ini masuk ke kriteria liburan kalian? Atau milih untuk skip aja dan pilih lokasi lain yang lebih nyaman tapi dengan harga yang lebih tinggi pastinya. Nah, apapun pilihan kalian, semoga liburan kalian tetap seru ya dan berkesan juga. Kita nanti akan ketemu lagi ya di video selanjutnya dari Nesgo Project.